selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Setelah lebih sepekan mereda, Gunung Merapi kembali erupsi yang disertai bunyi gemuruh dan dentuman. Perkosa anak tiri, seorang residivis diciduk polisi. Nelayan yang tenggelam di perairan Mentawai ketika memancing gurita masih belum ditemukan. Setelah sepekan lebih Gunung Merapi tidak menunjukkan aktivitas letusan, Selasa sore, Gunung Merapi kembali meletus, disertai suara gemuruh dan bunyi dentuman yang terdengar jelas oleh warga di sekitar lereng Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi berdurasi 28 detik itu dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,2 mm, menimbulkan hujan abu hingga ke wilayah Agam dan Tanah Datar. Ugan Saing, Kepala Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi menyampaikan, Merapi masih berstatus siaga karena aktivitas Merapi masih berfluktuasi. Sebetulnya aktivitas Merapi sampai saat ini sifatnya masih fluktuasi dan gempa-gempa yang berhubungan dengan adanya tekanan magma dari kedalaman itu masih terekam seperti gempa-gempa low frekuensi, gempa-gempa vulkanik. Nah itu bertanda bahwa sebetulnya suplai magma dari kedalaman itu masih ada, namun baru saat ini atau tadi sore itu rilis ke permukaan berupa erupsi. Petugas pos pengamat Gunung Merapi mengimbau masyarakat agar mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya adalah Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat radius 4,5 km dari puncak gunung. Sri Luis melaporkan dari Agam. Sebuah bengkel dan sebuah rumah makan di Sungai Limau, Padang Pariaman, ludes dilalap si jago merah. Api pertama kali terlihat muncul dari bengkel mobil, yang juga tempat pencucian kendaraan. Api begitu cepat berkobar membakar bengkel dan menyambar sebuah rumah makan yang letaknya saling berdekatan. Akibatnya, rumah makan itu pun ikut terbakar. Pemilik rumah makan berusaha mengevakuasi barang-barangnya dari amukan api. Tak hanya itu, karena lokasi kejadian yang bersebelahan dengan Polsek Sungai Limau, mengakibatkan bangunan musala Polsek juga ikut hangus terbakar. Beruntung Mapolsek Sungai Limau selamat dari amukan si jago merah ini. Saat peristiwa itu terjadi, warga berbondong-bondong menyaksikan kebakaran. Akibatnya, arus lalu lintas pun macet karena lokasi kebakaran berada di pinggir jalan Pariaman, Pasaman Barat. Api baru bisa dipadamkan sekitar 3 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Menurut keterangan polisi, api berasal dari bengkel yang ditandai adanya percikan api. Namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, disertai angin kencang, menyebabkan api cepat membesar hingga menimbulkan ledakan. Tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan akibat kebakaran. Bengkel pencucian air dengan rumah makan. Kebetulan jam 19.30 ada percikan api di sebelah kantor yang si pemilik saudara Sair, si pemilik kebetulan ada menjual oli dan jual minyak ketengan, termasuk juga pencucian mobil. Dengan terjadinya ledakan, makanya api menyambar ke musala Polsek. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran
masih diselidiki polisi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dihantam gelombang tinggi saat hendak melaut pada Minggu sore, sebuah kapal yang ditumpangi 3 nelayan terbalik di perairan Muara Anai, Nagari Ketaping, Padang Pariaman. Senin siang, tim SAR gabungan Basarnas yang dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian terhadap 3 nelayan yang dilaporkan hilang itu. 1 orang nelayan atas nama Ijek, 22 tahun, ditemukan selamat tak jauh dari kapal yang terbalik di tengah lautan. Sedangkan seorang nelayan lagi atas nama Purin ditemukan meninggal dunia di pinggir pantai Ketaping. Peristiwa naas itu terjadi hanya beberapa saat setelah perahu berlayar mengarungi samudera. Sebuah ombak besar membalikkan kapal mereka. 2 penumpangnya terlempar ke laut. Sedangkan Ijek bertahan di perahu yang terbalik itu. Jadi untuk korban yang ditemukan itu sudah ada 2 orang, tepatnya kemarin pagi sekira pukul 6 sampai pukul 7 ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal dunia, dan yang satu lagi ditemukan selamat sekira pukul 11 atau 12 siang. Untuk korban yang saat ini sedang dicari ada 1 orang. Penyisiran dari Muara Batang Anai sampai ke Pantai Piram, dan kemudian kita bagi tim mencari di sekitar pulau-pulau yang ada di Padang Pariaman sampai ke Kota Padang. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa tim gabungan ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Sementara itu, upaya pencarian terhadap 1 nelayan lagi atas nama Wino, 32 tahun, hingga Selasa pagi belum membuahkan hasil. Namun warga sekitar yang tergabung dalam tim pencari menemukan dompet dan tas korban di pinggir pantai. Barang temuan itu dibungkus rapi dengan kantong plastik. Alfi melaporkan dari Padang. Universitas Andalas membuka 3 program studi baru tingkat sarjana mulai tahun ajaran 2024 ini. Ketiga program studi baru itu, yakni program studi ekonomi Islam dengan daya tampung 40 orang, program studi kewirausahaan dengan daya tampung 30 orang, dan program studi arsitektur dengan daya tampung 40 orang. Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi, kepada pers mengatakan, alasan dibukanya prodi ekonomi Islam adalah untuk menghasilkan sarjana yang mampu menunjang Indonesia sebagai bagian dari poros ekonomi Islam dunia. Lulusan sarjana kewirausahaan mampu menjadi teknopreneur dan entrepreneur yang dapat membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan sarjana arsitektur untuk memenuhi kebutuhan arsitek pembangunan di Indonesia. Tahun 2024 membuka 3 prodi baru level sarjana. Yang pertama prodi ekonomi Islam dengan 40 daya tampung. Yang kedua program studi entrepreneurship atau kewirausahaan dengan 30 daya tampung, dan yang ketiga program studi sarjana arsitektur dengan 40 daya tampung. Ketiga program studi baru itu juga sudah dapat dipilih oleh para calon mahasiswa baru tahun 2024 ini yang masuk melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi mandiri. Lauda Jahardia Anse melaporkan dari Padang.